ya Miss ya? Bisa, siapa yang bilang ya nggak bisa? Enggak, maksudnya kayak gini. Kan ada akun, punya aku punya akun nih. Nah, itu mau diisi di Seven itu gimana sih ngomongnya ya? Aku malah bingung. Oke. Kayak gini loh. Gini. Akunnya aku. Oke, kamu punya akun. Terus mau dimasukin di akun sini kan ada barcode-nya, Mbak? Kan ada kan? Nah, iya, tapi barcode-nya nggak bisa di screenshot. Kayak gitu. Barcode-nya nggak bisa di screenshot. Iya, maksudnya kalau dulu kan kalau TNG itu kan bisa ya di screenshot kita kasih biar diisi di Seven. Nah, kalau di Yurpe kayaknya nggak bisa. Kemarin udah tak coba tuh kayak nggak bisa kayak gitu loh. Oke, kamu tahu kenapa tidak bisa? Iya. Karena untuk menghindari penipuan-penipuan yang memakai barcode-nya Yorpe. Oh. Jadi kan masalah kayak gini loh. Iya, betul. Jadi kalau barcode-nya ini saya kasihkan, oke, saya ketik 5.000. Tiba-tiba si Wahyu pingin ngisi. Posisi saya di Indonesia. Otomatis secara langsung dan tidak langsung barcode ini kan saya kasihkan nih ke Wahyu. Bener gak sih? Iya. Kan itu ada tanda tangannya. Bener gak sih? Oh, iya. Bener gak sih? Iya, bener. Itu untuk menghindari penipuan, Mbak. Oh, jadi masalahnya kan kemarin tahu nggak kemarin gimana? Tahu nggak kenapa ini terjadi? Karena dari salah satu provider yang sampean sebutkan itu kan akhirnya apa? Ditutup kan? Bener nggak? Akhirnya ditutup gara-gara banyak orang pencucian uang. Karena barcode-nya itu di-scan ke orang. Masalahnya dulu kan kayaknya TNG itu kan kita bisa ya transfer sampai 6.000 apa 7.000 dolar Hongkong tuh bisa kan. Kalau untuk saat ini kan kayak Yurpe kan dibatasi kayak gitu. Betul. Yurpe atau Alipay kan dibatasi kan. Betul. Walaupun warga Hongkong sendiri pun cuman 5.000. Warga Hongkong pun 5.000. Alipay itu hanya 5.000 loh tiap bulannya. Kalau kita mau transfer ke Indonesia itu hanya 5.000. Nggak bisa lebih kayak gitu. Karena menghindari penipuan. Oh, masalahnya kan kemarin tuh kan waktu itu yang aku cerita itu majikanku mau ke Bali itu kan. Nah itu kan kebetulan pakai uangnya aku yang untuk kalau untuk hotel semua dia, maksudnya untuk kebutuhan yang ada di Bali itu kan kebetulan pakai uangnya aku. Nah itu kemarin habis dari Bali kan dia ke Vietnam, baru pulang lah semalam. Nah kata dia tuh bilang, ini uangnya gimana nih, mau ditransfer apa nunggu kamu datang? Kan aku rencananya bulan 3 mau ke Hongkong lagi kayak gitu. Nah terus aku masih tak pikir-pikir dulu, masalahnya aku kalau dimasukin ke Yurpe, aku coba dulu, aku tak lihat di Yurpe, tapi tak lihat kok ternyata nggak bisa kayak gitu loh. Nggak bisa, Mbak, karena Yurpe menghindari penipuan, barcode di scan, terus habis itu pencucian uang. Terus tak suruh kemana ke toko Indo, ribet, aku maunya yang pakai scan Seven kayak gitu. Ayo wis lah, nunggu aku nanti aku kalau ke Hongkong aku kayak gitu. Betul. Jadi Yurpe menghindari pencucian uang dengan cara seperti itu, Mbak. Jadi Yurpe ingin yang amanah-amanah saja. Mereka tidak berani melakukan sesuatu yang gebrakannya besar, bisa kirim sampai 10.000, 20.000, tapi akhirnya 1 tahun, 2 tahun ditutup. Hanya bisa berjaya 5 tahun, 10 tahun. Iya. Jadi kenapa saya mendukung Yurpe tidak boleh lebih dari 8.000, itu bagus sekali. 8.000. Enggak, cuman berapa sih ya? 4.900 kalau tidak salah untuk pertama kali itu. Pertama kali. Karena kan itu gaji kalian, standar gaji kalian. Iya. Tapi setelah aku cek waktu itu di hotel ya sama itu anak majikanku, coba punya kamu berapa, aku kan kayak gitu ya. Bisa kirim ke Indo berapa kayak gitu. Masalahnya kan uangnya yang mau dikirim ke aku kan banyak kayak gitu, yang untuk pengeluaran di Bali kemarin kan banyak kayak gitu loh. Akhirnya kalau orang residen tuh bisa lebih dari itu kayak gitu loh. Terus
Coba lihat Alipay-mu aku kan kayak gitu. Tak lihat cuma 5.000 sama aja. Betul. Jadi kalau memang pingin lewat toko ya Chandra aja, yang lainnya nggak bisa memang. Iya paling lewat Chandra, tapi ya itu majikanku tuh orangnya nggak mau ribet, jadi ya wis lah Pak, nanti aja nunggu aku ke Hongkong, aku kayak gitu. Betul, mungkin dengan cara itu aja sih satu-satunya. Jadi Yorpay biar tidak dipakai oleh sindikat ngambilin uang kalian. Kenapa aplikasi-aplikasi lainnya itu ditutup? Karena dimanfaatkan oleh pencucian uang. Oh, tapi kalau misalkan kita posisi di Indo itu kalau kita mau ngisi juga bisa sih sebenarnya. Bisa, kan ada di bank-bank itu kan bisa, Alfamart atau apa-apa kan, QRIS juga bisa. Oh. Di Indonesia bisa, Memi aja pakai Yorpay. Tapi uangnya ruang Indo kayak gitu ya, Miss ya? Dulatih duit apa, Mbak? Wong Yorpay ki Indonesia kok. Iya, maksudnya kan kayak gini. Kalau kita posisi di Hong Kong kan kita ngisinya kan pertama kan uang Hong Kong kayak gitu loh, Miss. Lah posisimu di Hong Kong mau iseni rupiah kan yo ora mlebu di 7-Eleven. Lah iya posisi, makanya sesuai lokasi. Kalau kita di Indo ya pakainya kan Indo kayak gitu, Mbak. Iya, pertanyaannya saya, sampean ada di Indo mosok sampean nate nggae ringgit? Bener apa ora? Kira. Cak guyon namanya tak seneni menggo ya. Yo enggak lah, bisa. Mau pulang ke Indo kapan, Miss? Aku pengen ketemu jane lho. Lho kene tas teko malah kongkon mulai Indonesia sampean iki. Lah kan takutnya mbok di Hong Kong cuma sebentar. Aku kan nanti masih bulan Maret kayak gitu. Kayaknya lama setengah tahun mungkin di sini. Oh, setengah tahun lah. Oh iya, bisa ketemu ya. Saya tak parani. Oke, siap. Nanti bulan Maret. Aku tuh kemarin tuh ya, Miss, di Bali tuh aku benar-benar luar biasa itu. Cerita sama ketemu kan majikanku pakai itu Google Map ya, Mem. Ayo, Miss. Nggak tahu tuh overboden, jalan satu arah, dianya nggak lihat kayak gitu. Nah, tiba-tiba tuh ada truk tuh lawan arah, ya kan? Lawan arah, majikanku berhenti. Supir truknya marah-marah, terus aku buka pintu kan, maaf nggak tahu kalau overboden aku kayak gitu. Nah, ada satu orang pakai NMAX itu di tengah-tengah, Miss, jadi nggak di belakangnya truk sebelah kiri, tapi dia malah di tengah-tengah antara mobil yang tak tumpangi sama truknya dia itu. Ada truk itu kan di tengah-tengah. Nah, ketika truknya udah jalan, otomatis majikanku juga tancap gas dong, tapi kan posisi nggak antar kayak gitu, nggak. Majikanku tancap gas, yang NMAX juga tancap gas. Nah, karena dia kemepetan ke posisinya mepet ke mobil, otomatis dia jatuh, ya kan? Nah, ketika dia jatuh itu dia marah-marah kayak orang kesetanan itu. Aku bilang gini, Mas, nggak usah marah-marah. Kalau memang ada yang rusak, kita ganti, kan kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku sama majikanku, Pak, parkir dulu aja, karena itu jalan satu arah, dia nggak tahu karena ngikut Google Map. Ngikut Google Map nggak tahu, akhirnya dia parkir, aku turun, tak datengin tuh majikanku laki sama anakku yang laki juga, anak majikanku. Kita turun, dia marah-marah kayak orang kesetanan, mobil difoto semua, di video kayak mau diviralin kayak gitu. Silahkan kalau mau diviralin. Aku ngomong pelan-pelan, tolong ngomong pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Nanti rusaknya apa kita ganti, ya kan? Dia marah-marah kayak orang kesetanan. Emangnya nggak tahu apa ini jalan searah, kan kita pakai Google Map. Saya kan bilang udah minta maaf, rusaknya apa, nanti kita ganti. Dia tetap nggak mau terima, Miss. Tahu nggak ini mahal, ini 1.500.000. Ya nggak apa-apa, mahal atau nggak mahal, wong kita salah, nggak apa-apa. Aku kan kayak gitu ya. Tapi Bapak nggak usah teriak-teriak, ngomong pelan-pelan aja. Kita kan malu ya, Miss, sama orang luar ya, ibaratnya ya. Dia ngotot-ngotot kayak gitu, padahal majikanku udah bilang udah diminta berapa kasih kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah, aku minta 1 juta, nanti tak lepas kayak gitu. Mas, kalau mau dilepas, lepas sekarang, tak ganti uangnya. Kamu lepas, aku ngasih uang, ya kan? Karena dia tak bilangin, kita benerin, tak suruh dibenerin bengkelnya di mana. Dia nggak mau, aku harus minta yang baru. Oke, nggak apa-apa.
Karena dia sendiri yang ngomong mau dilepas ya Miss, otomatis aku juga ngomong ya udah nggak apa-apa dilepas aja, tak kasih uangnya. Nggak mau, aku disuruh ke rumahnya dia, kalau nggak ke tempat saudaranya dia. Ya saya nggak mau, nanti kalau saya diapa-apain di sana gimana? Orangnya arogan, ya kan? Akhirnya udah Pak, jalan aja, kita jalan. Dia pergi, aku pergi. Tapi aku ngomong sama yang punya rental yang mobil, karena udah di video kan. Aku telepon sama pihak rental, ada kejadian seperti ini, kayak gitu. Nanti kalau ada orang menghubungin, kasih tahu saya nggak kabur, kayak gitu kan. Akhirnya aku jalan, telepon, udah. Dianya ngomong kayak gitu, nyuruh ngomong sama pihak rental, katanya saya kabur, katanya saya itu kayak gitu. Majikanku ketakutan, nanti kalau pokeng gimana? Pokeng lah, ngurusi aku kayak gitu ya. Diajak omongan baik-baik nggak mau. Terus dia tuh WA saya Miss, malam-malam Miss. Karena saya kan belum tahu itunya ya. Dia tuh ngomong sembarang, pokoknya intinya arogan lah dia. Aku bilang gini, Mas, kalau kamu nggak bisa ngomong baik-baik, nanti nggak tak ganti. Aku kayak gitu. Kalau kamu ngomongnya baik-baik, oke lah, nggak apa-apa. Aku kayak gitu. Wong namanya musibah kita nggak tahu. Namanya musibah siapa yang mau? Kalau tahu kayak gini, mending tadi nggak ada jalan kayak gitu. Terus akhirnya dianya tetap kekeh kayak gitu. Akhirnya aku hubungannya sama pihak rental kayak gitu. Kita hubungan mau dikirim, uangnya dikirim lewat apa-apa. Tapi tak kira itu orang bohong kayak gitu loh. Miss, masalahnya kayak gini, ketika minta uang 1 juta sedangkan knalpot itu memang harganya 1 juta lebih. Sekarang kalau misal tak dikasih 1 juta, itu nggak mungkin dibuliin knalpot, enggak. Cuman kan dari majikanku, wis lah kasih aja nggak apa-apa kayak gitu. Cuman ya apa ya wis, kayak malu aja ya, maksudnya di negara kita kok ada kayak gitu marah-marah. Majikanku kaget loh. Kaget sampai ada ya yang kayak gitu. Ya kayak orang Hongkong ya Pak, aku gitu. Iya kayak orang Hongkong. Kayak orang Hongkong kayaknya. Terus saya rasa sebentar. Kalau memang seperti itu sih, saya rasa Hongkong lebih parah ya, karena Hongkong kata-katanya juga lebih parah. Saya rasa kita nggak perlu malu, apalagi posisi kedudukannya majikanmu kan salah jalur. Karena setahu saya nih, kalau Google Map itu ada selisihnya. Mereka mengarahkan itu bukan di situ, di sebelahnya atau seperti apa. Karena kita sering nih pakai Google Map, apalagi kalau di Jakarta atau di Bali. Jadi ya memang itu posisinya salah sih. Dan kalau masalah orang Indonesia arogan, membentak-bentak, Hongkong lebih parah loh ya. Hongkong lebih parah loh ya. Langsung ngomongannya jahat banget loh. Ingat loh. Iya. Enggak loh. Indonesia itu masih sekasar-kasarnya Indonesia. Masih kata-kata iu itu enggak keluar loh. Enggak. Iu itu Hongkong lebih parah loh. Lebih parah loh. Lebih parah loh. Saya ngelihat sendiri orang kebablasan naik bis, dia sendiri yang tertidur, dia sendiri yang marah. Itu orang Hongkong loh ya. Allah Miss, jangan kebablasan Miss. Tahu nggak, aku beli ikan kan nggak tahu ada tulisannya ya, kan ada tulisan Indonya tapi mataku nggak lihat ya. Dilarang cuci tangan, maksudnya kita habis milih ikan cuci tangan cuman sedikit, dibentak, aku kaget. Nah kan kamu tahu itu berarti kan memang pada kenyataannya bukan orang Indonesia arogan loh. Itu kan apalagi salah arah loh. Salah arah itu satu loh, bukan masalah marah dan tidaknya, tapi membahayakan nyawa orang. Benar nggak sih? Iya sih. Membahayakan nyawa orang, bukan masalah dia marah atau enggaknya. Itu ketabrak untung sedikit gitu loh. Karena kebanyakan kalau satu arah itu tabrakannya beruntun. Itu bahaya banget itu malah. Iya kan? Jadi ya tetap makanya majikanmu ngomong kamu menang, memang dia merasa salah. Satu arah itu bahaya banget. Nah terus kan kalau satu arah itu kan habis itu anaknya yang laki, iya tadi kamu kok nggak lihat kan ada pelangnya? Apa iya sih aku nggak lihat. Ayolah. Dianya yang itu nggak lihat. Nah terus ya Miss ya, udah mau pulang ya, dompet itu bisa ketinggalan di hotel. Loh, penerbangan udah mepet, akhirnya tak ambil kemarin. Oke. Makanya ini
tadi aku mau tak kirim lewat Europe niatnya kayak Oke, gitu. siap. Dok, karena ini kebetulan ada yang telepon penting banget, boleh kan saya tutup? Iya. Oke, maaf ya. Halo, Dok. Gimana, Wis? Oke. Video mau jadi viral ra karo-karuan to, Dok?